Aku adalah seorang guru honorer di sebuah madrasah aliyah negeri yang berlokasi di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, mengajar pelajaran kimia. Sedangkan aku tinggal di wilayah pegunungan, tepatnya di Gunung Pati, dengan jarak tempuh sekitar 50 km ke madrasah atau sekitar 1 jam lamanya. Ini adalah salah satu sedikit cerita hidupku sebagai seorang guru pada saat pandemi COVID-19 beberapa bulan yang lalu. Pada waktu itu, semua orang tercekam dengan kondisi saat itu karena banyaknya korban yang berjatuhan, termasuk aku dan keluarga kecilku. Bersyukur aku diberikan oleh Allah pasangan yang menerima aku apa adanya, walaupun dengan kehidupan yang cukup sederhana. Begitu perhatiannya dan telaten istriku melaksanakan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga. Di rumah, aku juga menyempatkan waktu luangku untuk memelihara ternak sebagai hiburan dan juga untuk tambahan lauk pauk walaupun tidak seberapa. Jarak tempuhku menuju madrasah yang lumayan jauh dari rumah terkadang membuatku merasa lelah dan letih. Namun, aku tetap semangat mengemban tugas. Walaupun hanya seorang guru honorer, belum lagi pembelajaran daring yang harus diterapkan saat itu dengan keterbatasan sinyal bahkan kuota. Alhamdulillah, aku punya istri yang penuh perhatian dan pengertian dengan keterbatasanku. Terdorong oleh mimpiku untuk menjadikan anak didikku menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan tangguh, sehingga membuat lelahku tak terasa. Tanpa aku duga, di madrasah aku dipanggil oleh kepala untuk mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasiku terhadap madrasah. Di tengah kebahagiaanku, tiba-tiba aku mendapatkan telepon dari rumah kalau istriku sakit demam. Karena malam sebelumnya sudah mengeluh dan merasa demam dan batuk. Saat itu juga aku punya firasat tidak enak dengan kondisinya. Pagi segera datang, dan paginya sebelum berangkat kerja aku sempatkan istriku kubawa ke dokter. Ternyata benar firasatku, istriku terpapar COVID-19. Mendengar hasil diagnosa bahwa istriku terpapar COVID, saat itu juga aku shock dan bergetar hatiku. Mulutku terdiam, tak bisa bicara apapun.
Tapi dalam hati, aku harus kuat dan tenang menghadapi kenyataan ini. Sesuai dengan anjuran dokter, setibanya di rumah, aku bersama istri harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Karena informasi pada saat itu hampir seluruh rumah sakit penuh dan terpaksa harus dirawat di rumah. Kurawat istriku dengan penuh ketulusan dan kesabaran. Melihat kondisi saat itu, kekhawatiranku semakin memuncak. Aku takut kehilangan istriku tercinta yang selama ini setia mendampingiku. Kusuapi dia, kubelai dan kurawat dia dengan penuh kasih sayang. Inilah saat-saat yang menambah perih hatiku, karena aku tidak bisa beraktivitas di luar rumah dan banyak tetangga yang berempati dengan keadaanku saat itu dengan memberikan bantuan yang diletakkan di depan pintu. Hal itu semakin perih hati ini. Maka aku berinisiatif membuat hand sanitizer dengan bahan seadanya. Tetapi aku harus semangat untuk berkreasi. Selama isolasi mandiri di rumah, selain aku mendampingi dan merawat istri, aku tetap melaksanakan aktivitasku sebagai seorang guru. Saat itu pula sebagai seorang guru kimia, aku terpanggil untuk bisa membantu saudara-saudaraku meminimalisir jumlah korban COVID yang semakin bertambah setiap harinya. Alangkah bahagianya saat batas isolasi mandiri selesai. Setelah isolasi mandiri selama 14 hari, alhamdulillah istriku perlahan mulai pulih, sehat kembali, sehingga aku sudah bisa beraktivitas di luar rumah. Saatnya aku membagikan hasil karyaku selama isolasi mandiri dengan membagikan hand sanitizer dan tempat cuci tangan yang aku berikan di tempat ibadah di sekitar desa di sepanjang jalan yang kulewati menuju madrasah setiap harinya. Banyak suka dan duka selama perjalanan dari tempat ibadah satu ke tempat ibadah yang lain. Setelah pulang dari tugas WFO dari madrasah, aku sempatkan keliling ke masjid-masjid dan musola untuk membantu saudara-saudaraku. Semua aku lakukan sebagai rasa syukur yang tak terkira kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena badai yang kualami di keluarga kecilku selama ini telah terlewati. Ku angkat tanganku, kemudian aku berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Terimalah sujudku ini ya Allah, Engkau telah memberikan karunia nikmat